Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Coba kalian ingat-ingat kembali masa kecil kalian. Misalnya waktu kalian masih sekolah dasar atau belum sekolah. Coba bayangkan besar kalian seperti apa, tingginya berapa senti misalkan ya. Nah sekarang bandingkan dengan tinggi kalian pada saat ini. Udah bertambah tinggi atau masih kecil, bertambah gemuk atau sama saja, atau bertambah kurus. Nah itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan. Seperti kita makhluk hidup, hewan, tumbuhan, semua yang ada di alam dunia ini yang hidup tentunya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud pertumbuhan? Apa sih yang dimaksud perkembangan? Ya. Terus bagaimana sih faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup itu? Nah, setelah menonton video ini, kalian akan menemukan jawabannya. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya makhluk hidup. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yaitu faktor internal yang terdiri dari gen dan hormon. Gen merupakan faktor keturunan yang diwariskan orang tua kepada keturunannya. Gen akan mengendalikan pola pertumbuhan dan perkembangan. Hormon merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan, air, dan cahaya matahari. Pada hewan tertentu terjadi perubahan bentuk tubuh. Perubahan bentuk tubuh dari embrio sampai dewasa disebut metamorfosis. Ada dua macam metamorfosis. Yang pertama metamorfosis sempurna. Telur, larva, pupa, dewasa. Contohnya katak dan kupu-kupu. 2. Metamorfosis tidak sempurna. Telur, nimfa, dewasa. Contohnya pada belalang dan kecoa. Metagenesis merupakan pergiliran keturunan yang ditandai dengan adanya perkembangbiakan secara vegetatif, kemudian diikuti dengan perkembangan secara generatif dalam daur hidupnya. Kejadian seperti ini ditemukan pada lumut dan paku. Perkembangbiakannya mengalami dua tahapan, yaitu tahapan vegetatif, dihasilkannya spora. Tahapan generatif, terjadinya peleburan sel-sel kelamin antara spermatozoid atau sel kelamin jantan dengan sel telur atau ovum sel kelamin betina. Spora dihasilkan oleh sporofit, sedangkan sel kelamin dihasilkan oleh gametofit. Alat kelamin yang menghasilkan spermatozoid disebut antheridium, dan alat kelamin yang menghasilkan ovum disebut archegonium.